Ya, di sini kita masuk ke materi gaya kolom. Gaya kolom itu akibat interaksi antar muatan ya, antar muatan. Nah, ini kaitannya dengan ini berkaitan erat ya kali ini. Nah, gaya ini menyebabkan benda bergerak kan, membuat benda ini aja. Gaya membuat benda bergerak. Oke gitu. Nah, jadi misalkan kan ada muatan positif ya, muatan positif. Kalau dia ketemu muatan positif, dia tolak menolak ya. Nah, tolak menolak. Satu ke kanan, satu ke kiri gitu, tolak menolak. Kalau misalkan dia mau negatif ketemu negatif, dia juga tolak menolak. Nah, kalau misalkan positif ya gitu, ketemu negatif, dia tarik menarik gitu. Nah, gitu ya. Tarik menarik gitu ya. Nah, ini kan nanti dia bisa bergerak. Bisa bergerak karena adanya gaya ya. Oke. Bisa bergerak karena adanya gaya gitu ya. Nah, besarnya gayanya itu bisa dirumusin F sama dengan K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, anggap aja jarak antar muatan ini R gitu ya. Jarak antar muatan ini R. Nah, ini jarak antara ini sama ini kan R gitu ya. Nah, ya udah, ini dikasih keterangan F ini gaya kolomnya, kolom tulisannya gini, satuannya Newton. Nah, K itu konstanta ya, itu 1/4 pi epsilon 0. Nah, gitu. Ini sama aja kayak 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Nah, jadi kalau ada K, masukin aja 9 kali 10 pangkat 9. Q itu muatan, baik Q1 maupun Q2. R ini tadi udah disinggung jarak ya. Nah, gitu jarak. Oh ya, ini ada yang kurang. Ini ditanda mutlakin. Nah, gitu ya. Nah, ini kayak gitu aja. Apa ini ya? Nah, misalkan eh, di sini aja deh. Misalkan ya, ini plus 4 itu ya, plus 4 kolom misalkan. Yang ini misalkan 5 kolom. Nah, dia nanti step pertama, dia bakalan tolak menolak. Satu ke sana, satu ke sana gitu. Nah, kalau kita pakai acuannya dia yang 4 kolom, berapa gaya yang diterima dia buat bergerak ke kiri gitu ya. Nah, udah berat besarnya itu, K itu 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikali Q1, Q1-nya 4, Q2-nya 5, dibagi, nah ini misalkan jaraknya 1 meter, dibagi 1 meter. Nah, jadi nanti hasilnya ini 20 kali 9, 20 kali 9, 180, dikali 10 pangkat 9 gitu lah ya. Nah, kebayang nggak kira-kira? Nah, gitu. Kalau misalkan minus, nah ntar kan dia geraknya saat dia ke kanan, dia ke kiri ya. Kan ini 4, ini 5 gitu. Nah, ini jangan ditulis min 5 itu ya, min 5 ini. Misalkan jangan ditulis kayak begini. 4 dikali min 5, itu jangan. Jadi besarnya aja, 5 gitu ya. Dibagi, misalkan jaraknya 2 meter gitu. Nah, berarti nanti, kan, nih, ini juga masuk akal nih. Ini 1 meter kuadrat ya gitu. Ini 1 aja.
Yang ini 2. Nah, kan kalau dia gayanya semakin jauh kan, dia semakin lemah ya itu gayanya. Nah, ini berarti benar nih dia rumusnya gitu ya. Jadi nanti dikali ini 180 kali 10 pangkat 9 dibagi 4. Nah, hasilnya berapa tuh? 45 ya, kali 10 pangkat 9 Newton gitu ya. Nah, gitu. Jadi, pertama interaksi gayanya dulu kayak gimana. Nah, nanti rumusnya dicari pakai rumus K, Q1, Q2 di harga mutlakin per R kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau misalkan lintasannya lurus, nggak pakai vektor gitu ya. Kalau misalkan lintasannya nanti miring, kita pakai vektor gitu. Nah, bakalan kita bahas di video berikutnya.